Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Ustaz? Walhamdulillah ana bi khair. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, yang berbahagia ini, Ustaz doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya. Sebelum kita mulai ya. Kegiatan yang pertama adalah sebelum kita mulai pembelajaran, yaitu kita berdoa ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang mana doa pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh saya sendiri ya. Kalian tinggal ikuti ya. Ya, berdoa, siap semuanya? Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tambahan ilmu dari doa apa yang pernah kita pelajari, yaitu Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Iya, barakallahu fiik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Yasmin. Yasmin, kompak banget, Masya Allah ya, luar biasa ya. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen ya, mengecek kehadiran kalian, kesiapan kalian, kerapian kalian yang ada di dalam kelas. Ya, saya akan cek satu persatu. Ya, serem katanya. Ya, perhatikan. Kalau Ustadz sebutkan namanya, jawabannya apa? Hadir. Barakallahu fiik. Ya, Kansa, Zahra, Uti Nur Alesa, Zaura, Media, Areta, Askia, hadir. Alfira, Ufaira, Aisyah, Naura, Sanum, Konita, Naila, Alisa, Naya. Nah, barakallahu fiik ya. Semoga kalian yang hadir pada hari ini, semoga Allah mudahkan jalan untuk menuju surga ya, yaitu masuk dalam hadis Nabi, keutamaan menuntut ilmu apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Artinya apa? Iya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, semoga kita termasuk salah satu di dalam yang menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, materi kita selanjutnya yaitu adalah penggunaan tanda baca. Ya, nanti kalian jangan malu untuk nanyakan Ustadz, tanda baca ini gimana sih penggunaannya, seperti itu ya. Pokoknya masing-masing kelompok nanti harus aktif bertanya. Ya, angkat tangan aja, jangan malu. Ya, malu itu nggak boleh. Ya, boleh aja malu. Tapi kalau dalam pembelajaran kalian harus berani. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ya, kita mulai dari judul yang di depan, apa kalian lihat? Penggunaan tanda baca. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian tanda baca. Apa itu tanda baca? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu apa itu tanda baca? Tanda baca ada apa aja sih? Ada apa? Medah? Tanda tanya, Ya. tanda seru,
Ya, terus apa lagi? Koma. Nah, pada kesempatan hari ini ada tambahan 2 tanda baca, yaitu tanda hubung. Tahu tanda hubung? Strip. Nah, tanda petik, tahu tanda petik? Yang tanda petik. Ya, betul kan? Ya, sekarang kita masuk ke apa itu tanda baca? Ya. Tanda baca adalah lambang yang digunakan untuk memperjelas arti kalimat dan membantu kita untuk membaca dengan benar. Ya, seperti yang ada pada gambar ini, kalian lihat mana tanda baca? Mana? Ini. Iya, betul. Selain ini mana lagi tanda baca? Titik. Yang mana? Bawah. Ada lagi nggak tanda baca? Mana? Ini tanda baca. Terus mana lagi? Kalau titik ini tanda baca bukan? Bukan. Itu huruf apa? I. Barakallahu fiik ya. Berikutnya kita masuk ya. Jadi kalian pahami ya, dibaca sama-sama. Tanda baca ya, barakallahu fiik. Ya, itu artinya, itu pengertian dari tanda baca. Sekarang kita masuk ke masing-masing tanda baca. Tanda baca dan contohnya. Ya, kita masuk. Ya, yang pertama ada fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca yang pertama adalah membuat tulisan lebih mudah dipahami. Betul tidak? Ya, kalau tidak ada tanda baca, nanti bacanya sembarangan ya, tanpa intonasi ya, bacanya lempeng aja ya, membuat tulisan tanpa dipahami bla 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 gitu bacanya. Sekarang kita lanjut. Iya, sesak napas, betul. Ya, yang kedua, memisahkan kalimat, kata atau bagian penting. Tanda baca di sini mana? Tanda apa? Tanda koma. Dan titik. Ya, ada tanda seru nggak di sini? Nggak ada. Selain di sini, di mana lagi? Selain di sini, ada nggak tanda baca? Ada nggak? Ada ini, ya. Contohnya, betul. Barakallah. Jeli matanya. Ya, berikutnya apa? Membantu kita membaca dengan intonasi yang benar. Ya, contohnya yang kedua. Memisahkan kalimat, jeda dulu, kata atau bagian penting. Contoh bacanya gitu, biar intonasinya benar. Ya, paham ya? Paham. Berikutnya kita masuk ke tanda baca yang pertama. Ada tanda titik. Tanda titik itu simple, ya. Cuma kalian tak gitu aja sudah jadi tanda titik. Ya, berikutnya ya, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan atau penjelasan lengkap. Contohnya ya, ibu memasak nasi, titik. Sudah, dia nggak perlu menjelaskan apa-apa kalau tanda titik ya. Ibu memasak nasi, sudah cukup seperti itu. Kemudian aku pergi ke sekolah, titik. Ya, nggak ada lagi kan? Dia cuma ngasih tahu. Ya, ibu masak nasi, aku pergi ke sekolah. Sekarang, coba tambahkan contoh dari tanda titik. Siapa? Angkat tangan. Buatkan satu contoh dari tanda titik. Apa, Nui? Apa? Kami bermain bersama teman-teman. Boleh. Apa lagi? Siapa lagi? Iya, Naya. Ayah mencuci motor, betul. Siapa lagi? Askia dulu. Aku memakan nasi goreng, boleh. Aisyah. Saya membikin kue, boleh. Siapa lagi? Kelompok sini. Kansa.
Mm-mm. memasak sup. Ibu memasak sup. Betul ya. Semua yang kalian sebutkan itu adalah penggunaan tanda titik yang benar ya. Paham ya tanda titik ya? Kita lanjutkan berikutnya. Tanda apa lagi ya? Tanda tanya. Jelas banget Ustadz sini tanda tanya. Maksudnya ini tanda seru ya. Tanda tanya. Tanda tanya kita lihat digunakan di akhir kalimat tanya, yaitu untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kalimat tanya itu biasanya menggunakan awalan apa? Apa aja kalimat tanya? Kata tanya apa deh? Kata tanya. Apakah? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Di mana? Apa? Ya, siapa? Ya, kita lihat contohnya. Nah, contoh, kamu sudah makan? Tanda tanya, itu kan nanya ya. Siapa nama temanmu? Ya, itu tanda kalimat tanya. Sekarang buatkan satu kalimat tanya masing-masing kelompok harus ada. Siapa? Di mana rumahmu? Berapa umurmu? Apakah kamu sudah makan? Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Apakah kamu sudah mandi? Di mana rumahmu? Ada lagi? Berapakah umurmu? Ada lagi? Siapa lagi? Bagaimana cara membuat kue? Ya, itu adalah penggunaan kalimat tanya yang benar ya. Bagus ya, kalian sudah menyebutkannya dengan baik. Ya, sekarang kita lanjutkan. Paham kalimat tanya? Tanda tanya? Paham? Ada pertanyaan dari tanda tanya? Tidak ada? Ya, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Tanda apa? Tanda seru. Ya, tanda seru itu seru banget ya, seru. Ya, tanda seru dipakai di akhir kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan perasaan senang, marah, kagum. Yaitu tanda seru. Ya, sekarang contoh cepatlah bangun. Itu tanda perintah, cepatlah bangun. Berikutnya, wah, indah sekali pemandangannya. Nah, seperti itu ya. Ya. Sekarang buatkan satu contoh dari tanda seru. Apa Meda? Cepat sana mandi. Iya, cepat sana mandi. Terus. Siapa lagi? Naya. Ayo kita makan. Boleh. Siapa lagi? Kamu. Ayo belajar bahasa Arab. Ada? Siapa? Boleh. Tolong tutupkan pintu. Boleh. Apa lagi? Tolong hapus papan tulis. Nui. Tolong nyalakan lampu. Ya, barakallahu fik. Itu adalah penggunaan tanda seru yang benar yang sudah kalian sebutkan. Paham? Paham. Yo, silau sekali ya lewat. Ya, berikutnya kita masuk ke tanda berikutnya. Tanda apa? Iya, tanda koma. Tanda koma. Kita masuk ke tanda yang keempat, ya, tanda koma. Yaitu memisahkan beberapa kata dalam sebuah kalimat perinci. Contoh, ya. Ibu membeli apel, jeruk dan mangga. Ya, lebih diperinci. Berarti contoh misalkan, ibu ke pasar. Ngapain ibu nih ke pasar nih? Kita perinci lagi. Ibu ke pasar membeli Apel, jeruk, dan mangga. Iya, barakallahu fiik. Berikutnya, ya. Yang kedua, yaitu memisahkan kata sapaan. Kata sapaan, misalkan,
Rina, tolong ambilkan pensil itu. Nah, ya. Siapa yang bisa membuat kalimat? Iya, satu kalimat memisahkan kata sapaan deh, ya. Saya. Iya, coba. Zaura, ayo kita bermain. Zaura, koma, ayo kita bermain. Boleh. Ayo kita Kata sapaan, biasanya kata sapaan itu ditujukan kepada orang. Nah, ayo kita membersihkan kelas ini. Boleh. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Siapa? Boleh. Ayo kita gotong royong. Boleh ya. Terperinci itu secara detail apa yang dibeli oleh ibu. Ya, disebutkan ada apel, ada jeruk, ada mangga. Contoh, Media pergi ke sekolah membawa perlengkapan sekolah. Berarti Media membawa buku, pensil, pulpen, penghapus. Ya, itu adalah secara terperinci. Paham ya? Paham. Kita lanjutkan lagi. Ya, tanda koma. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Ya, contohnya ini anak kalimat dari induk kalimat. Setelah makan, saya belajar. Ya, setelah mandi, saya minum obat. Misalkan, ya. Setelah ini, saya main bola. Ya, paham ya? Ya, biasanya ada pada cerita. Cerita itu biasanya ada, ya. Apalagi? Ada yang bisa bikin? Boleh, Aisyah dulu. Sebelum mandi saya sarapan. Boleh. Setelah bermain saya mandi. Betul. Setelah bangun tidur saya wudu dan sholat. Boleh. Setelah bangun tidur saya wudu dan sholat. Siapa lagi? Lalu aku minum susu. Iya, boleh. Lalu aku minum susu. Setelah bermain aku membersihkan mainan. Iya, setelah bermain aku membersihkan mainanku. Ya, itu menggunakan tanda apa? Tanda koma. Paham tanda koma? Paham. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kita masuk ke nih tanda hubung seperti ini. Tanda hubung strip. Nah, kalian pernah melihat tanda hubung? Pernah kan? Di buku ada. Oh, ini ada tanda hubung di sini. Di mana lagi di sini ada? Ada nggak di sini? Di kelas kalian tanda hubung? Ya? Nggak ada? Ada, ini satu doang berarti, ya? Satu doang. Dua. Oh iya, dua. Ya, berikutnya. Apa sih tanda hubung itu fungsinya? Ya, menghubungkan dua kata menjadi kata ulang atau memisahkan suku kata tulisan. Contoh, kita lihat contoh. Nah, anak-anak merah putih. Ya. Sekarang Ustadz kasih satu contoh, ya. Apa? Ayam bermain bersama kura-kura. Ya. Kura-kuranya menggunakan tanda strip atau tanda hubung itu. Ya, sekarang coba angkat tangan siapa? Sanum. Lumba-lumba makan ikan. Bibi membawa oleh-oleh dari Jakarta. Bibi membawa oleh-oleh dari Jakarta. Betul. Saya bermain bersama teman-teman. Saya bermain bersama teman-teman. Boleh. Ayo kita pergi jalan-jalan ke kota. Ayo kita pergi jalan-jalan ke kota. Boleh. Aku sedang di warung untuk membeli jajan-jajan katanya. Apalagi? Kupu-kupu itu sedang terbang. Kupu-kupu itu sedang terbang. Kupu-kupu itu sedang bersantai di pantai, kan aneh. Ya. Ya, berikutnya. Siapa lagi? Ibu membeli sayur mayur.
Ibu membeli sayur mayur. Ya, sekarang satu contoh dari anak-anak. Buatkan. Apa, Zahra? Anak-anak lomba 17-an. Anak-anak mengikuti lomba 17-an. Boleh. Anak-anak itu sedang bermain. Anak-anak itu sedang bermain. Sekarang dari kata merah putih. Pas ini, hari kemerdekaan nih, ya. Bendera Indonesia merah putih. Iya, bendera Indonesia berwarna merah putih. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Nui. Enggak, siapa? Kamu? Siapa? Saya. Kamu apa lagi? Hari Senin saya memakai baju berwarna merah putih. Hari Senin saya memakai baju berwarna merah putih. Ya, barakallahu fik. Ya, betul. Itu adalah penggunaan tanda hubung yang benar. Paham ya? Tanda hubung ya? Putih, terus itunya juga merah. Iya, sama ini kan merah putih. Iya. Apalagi? Sudah ada pertanyaan dari tanda hubung? Kita lanjut? Iya, kita lanjut ke tanda yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita masuk ke tanda petik. Kalian pernah melihat tanda petik di mana biasanya? Nah, di buku cerita. Terus di mana lagi? Hadis-hadis ada, bahasa Indonesia ada. Ya, jadi pada cerita biasanya kalian melihat tulisan menggunakan tanda petik. Gimana tanda petik? Ya, petik 2, biasa gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang pertama ya, menandai ucapan langsung seseorang atau kalimat yang dikutip dari orang lain. Contohnya, kenapa goyang-goyang gitu? Contoh, ibu berkata, "Ayo belajar." Ya, contoh lain misalkan kata Naya, ya, "Jangan main di situ." Nah, berarti jangan main di situnya di dalam tanda petik. Contoh lagi, coba buatkan. Silakan. Ayah bilang jangan nakal, betul. Ibu guru bilang perhatikanlah. Siapa lagi? Siapa lagi? Naya. Tanda petik. Ayah. Ibu bilang habis bermain dibereskan. Ibu bilang habis bermain dibereskan. Betul. Siapa lagi? Ustaz bilang saya belajar penggunaan tanda baca. Iya, Ustadz bilang ayo belajar penggunaan tanda baca. Boleh. Siapa lagi? Kansa. Ibu bilang sholat asar. Ibu bilang harus sholat asar. Iya, betul ya. Itu adalah penggunaan tanda petik. Paham ya? Paham. Jadi ada berapa tanda tadi? Ya, apa Meda? Berarti kalau di tanda petik itu ada huruf kapital. Berarti di tanda petik itu, ya, huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Ya. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Enggak. Ya. Ada berapa tanda tadi yang kita pelajari? 6. Yang pertama tanda apa? Tanda titik. Yang kedua? Tanda tanya. Yang ketiga? Tanda seru. Yang keempat? Tanda koma. Yang kelima? Tanda hubung. Yang keenam? Tanda petik yang terakhir. Ya, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya, ya, ada yang bisa menyimpulkan di sini dari penggunaan tanda-tanda tadi? Apa fungsinya? Ada? Ya. Tanda baca membuat tulisan kita jadi mudah dibaca. Karena penggunaan tanda baca yang benar membuat tulisan lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kita harus menggunakan tanda baca yang benar sesuai aturan. Ada lagi nggak kira-kira di sini? Sudah selesai. Ya. Jadi, ya, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan
tidak ada tanda baca dalam suatu kalimat, suatu buku, itu apa yang akan terjadi? Satu-satu, hah? Sesak nafas. Apalagi? Iya, bacanya sembarangan. Apalagi? Susah untuk dibaca. Apa? Tidak pernah berhenti membaca karena tidak ada tanda titiknya mungkin ya. Terus tidak mudah dipahami ya. Terus tidak ada nada, tidak ada intonasinya. Betul. Yang ada kalian bacanya lurus aja datar ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita memasuki, paham ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ya, sekarang kita mulai. Sudah diatur berkelompok ya. Di sini ada 4 kelompok. Nanti akan Ustadz bagikan LKPD. Tahu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Ya, masing-masing kelompok mendapatkan 1. Mendapatkan 1. Ada apa? Iya, boleh bekerja sama. Mikir, yang mikir jangan cuma 1. Ya, semuanya berpikir. Ya, sekarang Ustadz bagikan. Silakan. 1 kelompok. Ini 1 kelompok. 1 kelompok dan ini 1 kelompok. Kenapa emang? Udah kan saat pertama tadi. Iya kak. Ya, sekarang ditulis dulu ke nama, di situ nama. Kalian tulis nama kelompoknya siapa aja di situ, ya. Nama panggilan aja, nama panjang kepanjangan nanti. Nomor absen itu kita nggak tahu. Nomor absennya tidak usah, ya, kelasnya aja. Sudah ditulis? Belum. Ya, ini bagian, dia ada 5 bagian, kurang lebih ada 4 bagian, ya. Kalian kerjakan per bagian, ya. Kita kerjakan dari yang lebih mudah dulu, yang lebih mudah. Sudah ditulis? Ya, silahkan ditulis dulu namanya. Nomor absennya tidak usah. Haus silahkan minum. Kalau haus silahkan minum. Ya boleh, minum mah boleh. Ya, sudah ditulis? Iya. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Silahkan kalian diskusikan, ya. Silahkan kalian diskusikan, boleh dikerjakan dari yang lebih mudah. Ya. Silahkan dikerjakan dari yang lebih mudah. Apa itu? Oh iya. Ya, silakan dihubungkan.
Setelah itu ya nanti kalian satu persatu masing-masing kelompok ya membacakan yang bagian atas itu ya. Jelaskan pengertian tanda baca. Nah, tadi kan sudah tuh. Hah? Satu orang aja perwakilan. Kenapa? Yarhamukillah. Ayo, apa pengertian tanda baca tadi? Jangan. Nggak bisa keluar. Sudah? Yang tadi, yang pertama tadi. Apa? Apa tanda baca? Ada yang masih ingat tanda baca apa tadi? Tanda baca adalah lambang yang digunakan untuk memperjelas arti kalimat dan membantu kita untuk membaca dengan benar. Ayo, ingat nggak? Nggak ingat. Tanda baca adalah lambang yang membuat lambang yang digunakan untuk. Nah, silakan dilanjutkan. Duduknya yang benar. Enggak enak duduk kayak gitu. Hah? Iya, ini ada bagian yang kedua. Ayo apa? Nah, tuh. Sekarang kalian tulis. Tanda baca adalah Lambang yang digunakan untuk tulis saja, tulis saja. Sudah? Sudah? Belum? Apa Reta?
Boleh, ya. Dan artinya coba kalian uraikan sendiri. Penggunaan tanda baca itu apa artinya? Ya, nggak apa-apa, nggak harus sama dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Boleh kalian uraikan sendiri. Intonasi. Apa intonasi? Iya, intonasi, gaya bicaranya, nada bicaranya. Itu intonasi. Nah. Sudah. Belum. Ya, sekarang dari kelompok belakang silahkan dibaca. Satu orang berdiri deh. Silahkan. Dari itu yang atas. Itu aja. Jelaskan pengertian tanda baca. Ya. Tanda baca adalah lambang yang digunakan untuk memperjelas kalimat, cerita, dan mempermudah bacaan yang dibaca oleh orang-orang. Iya, betul. Boleh. Ya, silahkan. Apa lagi? Ya, media. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang memperjelas suatu kalimat. Selain itu, memperjelas ekspresi kalimat, memperjelas dan lain-lainnya. Iya, barakallahu fiik. Ya, boleh. Siapa? Alisa. Jelaskan pengertian tanda baca. Tanda baca adalah lambang yang digunakan untuk memperjelas kalimat. Mudah dipahami dan membaca dengan benar. Iya, barakallahu fiik. Berikutnya. Belum? Ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Ya. Nanti itu kita satukan, kita klip ya, kita klip. Gitu. Iya, bukan staples sih, diklip aja. Ya, bagian 2. Ya, boleh, nggak apa-apa. Sekarang bagian 2, silakan dikerjakan. Bagian 2. Boleh, silakan. Ya, baca, boleh. Tanda baca adalah lambang yang digunakan untuk memperjelas kalimat dan lebih mudah dipahami. Iya, boleh. Silahkan lanjutkan ke bagian 2. Ya. Kenapa itu? Tanda titik 2. Kenapa? Nanti kita pelajari. Ya, kita pelajari yang ada aja dulu.
Sudah? Ya. Tanda seru digunakan untuk apa? Tanda seru digunakan untuk apa? Kalimat apa? Kalimat perintah. Ya. Kalau tanda koma untuk apa? Memisahkan kata-kata dalam kalimat perinci. Hah? Ya, boleh. Tanda tanya apa? Menanyakan sesuatu misalkan, boleh. Ada apa? Apa? Koma apa tadi? Koma apa? Memisahkan kata. Kalimat perinci. Nah, boleh. Ada staples. Hah? Sudah? Ayo. Kalau sudah, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga lebih mudah. Sudah? Belum. Tinggal satu. Ya. Kelompok di sini sudah kelompoknya? Sudah? Ya. Apa? Apa itu? Tanda petik apa? Jujur janggal. Apa tanda petik? Apa tanda petik? Digunakan, biasanya digunakan untuk menandai ucapan langsung seseorang. Ya. Ucapan langsung atau Ucapan langsung seseorang. Dosen mengasih kata jawaban. Enggak juga. Masih ada soal lagi kah? Ada. Masih dua lagi. Dua lagi ya. Izin minum boleh. Ya. Boleh. Boleh minum boleh. Untuk menyambungkan kata lain. Menghubungkan. Menyambungkan. Sudah? Kalau sudah, berikutnya kita masuk ke bagian 3. Bagian 3 sepertinya lebih mudah ya untuk kalian kerjakan. Bagian 3.
Ya. Tuliskan tanda baca apa yang digunakan di kalimat berikut. Siapa yang membawa buku cerita ke sekolah ini? Wah, cantik sekali bunga yang tumbuh di taman belakang rumah. Ayah membaca koran di teras rumah setiap pagi dengan tenang. Guru berkata, anak-anak, tolong perhatikan penjelasan saya. Sudah? Ditulis pakai menggunakan ini aja, huruf ini aja. Huruf Latin aja. Misalkan tanda tanya. Tanda petik. Kalau ada dua, berarti dua-duanya kalian tulis. Misalkan ada tanda koma sama tanda seru, berarti tanda koma dan tanda seru. Kalau ada tiga, tulis 3. Tulis 6. Iya, nggak mungkin nggak cukup lah. Ya, dilanjutkan. Hati-hati di jalan. Hujan membuat permukaan jalan licin. Kakak berkata, jangan lupa menyiram bunga sebelum pergi. Ibu membeli apel, jeruk, pisang, dan mangga di pasar. Ya. Gimana? Boleh. Kayak gitu. Ya, boleh. Nah. Ya, kalau bisa semuanya nulis. Jangan cuma satu yang nulis. Ya, semuanya nulis. Gantian nulisnya. Nah. Tanyan. Tandan tanyan. Yasmin sakit udah berapa hari? Enggak ada, udah sakit kayaknya dia soalnya jarang masuk. Oh iya. Iya, ada tuh kayak kadang masuk, kadang enggak. Sama ubinya tuh kan ada Iya. Kalau tanda petiknya ada 2 nggak apa-apa, 1 aja ditulis tanda petik sama tanda apa. Nggak usah petik-petik. Nggak usah petik-petik ya. Sudah? Belum? Sudah belum? Belum. Alfira nggak apa-apa yang nggak dapat ya. Ustazah, apaan Ustazah? Lagi bikin video. Bentar ya. Ya? Bentar lagi deh. Nggak tahu Ustazah. Setengah jam lagi ya? Bukan. Apanya? Nggak bisa. Besok. Iya 3 jam. Ya.
Sekarang kita lanjut ke bagian belum? Belum, nggak apa-apa ya. Ke bagian 4. Nah, bagian 4. Ya, terakhir. Ustaz. Ya? Kalau komanya ada 2, maksudnya? Ditulisnya 1 aja, koma aja. Koma gitu. Yang penting dalam 1 itu ada tanda apa aja gitu loh. Sudah? Belum. Ya? Ya, nanti kalau sudah diklip ya. Ini klipnya. Ini kalau sudah diklip. Bukan permen. Bukan permen, Nuy. Permen katanya. Bukan. Ya. ini kau makan Iya, koma. Siapa ngeracau? Ngeracau. Intonasi itu nada bicara. Ya? Kenapa? Enggak. nanti mbak saya bilang saya pelengker lagi. Enggak. Ada apa? Sudah? Sudah, iya sudah. Enggak di YouTube. Kayaknya sih iya ya. Ya, dijadikan satu. Dijadikan satu. Ini penutup paling belakang, ya. Penutup, ini paling belakang. Ini penutup, ini taruh di paling belakang. Ya, letakkan di paling belakang. Enggak usah diisi itu. Enggak usah. Taruh di paling belakang, Pak. Enggak perlu. Ini diginiin atau diginiin? Ya digituin lah. Heeh. Ya sudah? Sudah? Sekarang masing-masing kelompok Ustadz minta kalian membacakan yang bagian paling akhir. Nah, ya silakan berdiri dari kelompok. Ya, bukan paling akhir. Bagian 4. Bagian 4. Ya, silakan dibaca. Bagian 4. Membacakan bagian 4. Ya, dengarkan. Dibaca. Ya. Mengapa tanda baca penting digunakan
Iya. Karena mempermudah dan memperjelas bacaan lalu tulisan dapat mudah dipahami. Barakallahu fiik. Berikutnya. Apa akibatnya jika sebuah kalimat tidak memakai tanda baca? Kalimat atau akan dibaca asal-asalan dan kalimat akan susah dibaca dan susah dipahami. Barakallahu fiik. Ya. Silakan. Berikutnya, kelompok mana lagi yang mau baca? Ya, silakan. Kelompok Naya. Menggunakan tanda baca digunakan dalam tulisan Mm-mm. agar bisa dibaca dengan benar dan mudah dipahami. Ya, berikutnya. Apa akibatnya jika sebuah kalimat tidak memakai tanda baca? Ya. Tidak mudah dipahami. Barakallahu fiik. Ya. Sesak napasnya juga ditambahin di situ ya. Ada ya, dan sesak napas. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Setelah ini akan ada yang namanya refleksi, ya, refleksi untuk kalian. Terakhir, ya. Sebelum kita akhiri, kita melakukan yang namanya refleksi, ya. Ini refleksi untuk masing-masing diri kalian, ya. Kalian cukup berilah tanda centang sesuai dengan kemampuanmu. Kalian paham nggak sih dengan yang kita pelajari hari ini? Ya, Ustaz bagikan. Ya, silakan. Ya, satu-satu. Silakan diberi tanda centang. Nah, ya, sudah 2. Kamu? Nama panggilan aja. Ya. 3. Nama pendek aja. Nih, nama panggilan. 1, 2, 3, 4. Ya, perhatikan. Dilihat yang bagian refleksi, pegang masing-masing. Ya. Sudah? Sudah. Yang pertama ada saya memahami fungsi tanda titik. Yang kedua, saya memahami fungsi tanda koma. Yang ketiga, saya memahami fungsi tanda tanya. Yang keempat, saya memahami fungsi tanda seru. Yang kelima, saya memahami fungsi tanda hubung. Yang keenam, saya memahami fungsi tanda petik. Yang ketujuh, saya menggunakan tanda baca dengan benar. Yang kedelapan, saya senang dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sudah? Ya? Boleh, mau ditambah bintang boleh. Silakan. Ya, sekarang itu dijadikan satu di bagian punya kalian tadi. Tek, jadi paling belakang masing-masing. Ya, terserah, bebas. Ya, letakkan di paling belakang. Ya, boleh. Langsung dijadiin satu. Hah? Nggak ada tulis, terus centang aja itu perintahnya. Ya, sudah? Ya, sekarang tetap di tempat. Ya, paling belakang. Ya, sini Ustaz terima dulu. Ya, terima kasih. Sudah diklip? Sudah diklip? Kalau yang sudah diklip silakan dikumpulkan, kembali duduk rapi. Akan kita tutup pembelajaran pada hari ini. Sudah? Iya, bulan. Sudah? Yang di luar tadi siapa? Ustazah. Ustazah.
Ustazah Mokonita kayaknya. Sudah? Yang ini sudah? Ya, kembali tangan dilipat di atas meja. Ya. Kembali tangan dilipat di atas. Iya, kembali tangan dilipat di atas meja. Iya, Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dari perbuatan yang kurang berkenan. Ya, saya mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.